Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madiak dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, apakah saat ini di bagian leher, ketiak, atau lipatan sekitar paha Anda ini ada benjolan seperti itu? Nah kalau ada, Anda harus waspada nih karena mungkin saja ini adalah tanda-tanda dari kanker limfoma. Kanker limfoma adalah kanker yang menyerang sel getah bening dan diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 200.000 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Ini mengerikan sekali ya, oleh karenanya kita harus tahu tentang penyakit ini. Nah di momen Hari Limfoma Sedunia yang jatuh pada 15 September hari ini, Bincang Sehati akan membahas tentang kenali bahaya kanker limfoma. Nah, kalau kita berbicara tentang kanker ataupun penyakit berat lainnya, ini identik juga kita harus ngomongin tentang kondisi psikologis dari si pasien itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa kondisi psikologis si pasien kanker. Kita lihat yang pertama, kecemasan. Nah, seringkali ketika kita melihat pasien kanker gitu ya, atau pasien penyakit-penyakit berat yang lainnya, entah itu tumor atau jantung atau stroke seperti itu, banyak dari mereka yang akhirnya merasa apa? Stres, depresi, dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka merasa ada kayak bayang-bayang kematian yang akan segera menghampiri mereka seperti itu. Hingga akhirnya mereka merasa sangat depresi sekali, justru malah ini akan menambah parah dari penyakit yang mereka derita seperti itu ya. Oleh karenanya sebenarnya tidak boleh cemas seperti itu. Kita lihat yang kedua, menyalahkan keadaan. Banyak kemudian yang mereka merasa gini, kok Tuhan nggak adil ya sama aku gitu kan. Hingga akhirnya mereka sakit, apalagi menderita kanker seperti itu. Akhirnya bisa marah-marah kepada Tuhan, marah-marah kepada takdir, dan marah-marah kepada diri sendiri. Akhirnya salah satu yang mungkin mereka bisa lakukan adalah mengisolasi diri, tidak mau ketemu sama orang lain, dan akhirnya apa? Berdampak pada yang tadi yang pertama seperti itu ya, stres ataupun juga depresi seperti itu. Kita lihat yang ketiga, kebutuhan akan empati atau juga kasih sayang. Nah, banyak dari mereka yang akhirnya ketika mereka mengidap satu penyakit berat tertentu gitu ya, akhirnya mereka merasa lebih posesif terhadap entah itu pasangannya, orang tuanya, ataupun anak-anaknya dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan adalah adanya kasih sayang yang lebih dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, karena mereka merasa hidup mereka sudah pendek seperti itu ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Teringat akan agama atau spiritual. Banyak kemudian kita melihat ya, tidak membicarakan hal-hal yang buruk gitu ya, tapi ketika kita berbicara ada pasien kanker atau pasien dengan penyakit berat lainnya, akhirnya mereka kembali ingat agama dan mereka lebih dekat terhadap Tuhannya, dan akhirnya mereka merasa lebih tenang gitu dengan penyakit yang mereka derita. Oke, kita lihat yang terakhir. Ini juga terpenting adalah kebutuhan akan dukungan keluarga. Kita tahu orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat tentu adalah keluarga. Entah itu pasangan, suami istri, orang tua, ataupun anak-anak gitu ya. Ini menjadi satu semangat tertentu yang bisa ditularkan kepada si pasien kanker, karena bagaimanapun dukungan keluarga bisa menjadi obat untuk mereka. Oke, itu tadi 5 kondisi psikologis. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali bahaya kanker limfoma di momen Hari Limfoma Sedunia 15 September. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa kondisi psikologis dari pasien kanker atau pasien dengan penyakit berat lainnya. Kita untuk membahasnya telah bersama kami di sambungan Zoom dengan Jessica Miranda, MPSC Psikolog dari Perhati. Selamat pagi Miss Jessica, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Baik. Baik. Gimana ya. Kabarnya, Mas Raden? Alhamdulillah, baik juga. Thank you, Miss Jessica. Miss, hari ini kita akan membahas nih beberapa kondisi psikologis dari pasien kanker atau mungkin pasien dengan penyakit-penyakit berat yang lainnya seperti itu ya. Kita lihat yang pertama, katanya ada muncul kecemasan gitu, ada depresi, stres, dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka terbayang-bayang akan kematian gitu. Akhirnya membuat mereka menjadi cemas terus hidupnya. Padahal ketika kita berbicara tentang penyakit gitu ya, atau pasien dengan penyakit yang berat gitu, harusnya kan pikirannya mereka tetap tenang gitu, tidak terpikir. Karena kalau akhirnya pikirannya macam-macam, cemas gitu, akhirnya malah bisa memperburuk kondisi sakitnya gitu ya Miss ya. Betul. Akan tetapi memang untuk kecemasan itu dan rasa kekhawatiran itu tidak dapat terelakkan, Mas Raden. Karena memang pada individu yang terkena penyakit kronis gitu ya, kanker serta penyakit lainnya, memang mereka akan memiliki rasa kecemasan karena adanya dampak dari pengobatan yang akan dijalani. Jadi sudah berpikirnya panjang
seperti itu. Lalu memang ketika dia langsung mendapatkan diagnosa dari dokter, maka pasien tersebut akan memikirkan dampak dari pengobatannya apa, lalu ketidakpastian kondisi penyakitnya seperti apa, lalu mengenai masalah finansial. Jadi sebetulnya memang rasa cemas yang muncul itu wajar, tapi seberapa lama. Jadi ada frekuensi, ada intensitas dan durasi rasa cemas tersebut yang dialami oleh pasien gitu. Yang tentunya kalau memang terlalu lama dialami oleh pasien, maka akan berdampak juga pada pengobatan yang akan dijalani oleh pasien tersebut. Oke, akan berdampak pada pengobatannya seperti itu ya. Betul. Kita aja kadang-kadang kalau sakit flu udah 2 hari 3 hari belum sembuh itu udah stres juga kan gitu kan, karena nggak bisa Betul. kerja, nggak bisa beraktivitas gitu. Tapi berarti ini apakah indikasi bahwasanya setiap orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, terutama yang agak berat gitu ya, kayak kanker, jantung atau stroke, ini pasti akan mengalami rasa cemas atau khawatir juga berarti ya Miss ya? Betul, karena sebetulnya Mas Raden saya coba jelasin sedikit gitu ya. Ada teori yang dikemukakan oleh Kubler-Ross mengenai tahapan penerimaan diri akan kesedihan yang terjadi gitu ya. Jadi memang setiap orang ketika menerima kondisi kesedihan, kondisi memang baru mendapatkan diagnosa, itu ada 5 tahapan gitu ya. Nah, saya coba jelasin secara singkat aja. Yang pertama adalah tahapan denial gitu ya, penolakan. Jadi dia akan bilang gitu ya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain bahwa ini tuh nggak mungkin terjadi gitu. Hasil diagnosa ini pasti salah. Saya nggak mungkin memiliki penyakit ini. Nah, itu hal yang mungkin terjadi. Lalu tahapan kedua adalah anger, marah gitu ya. Nah, bagaimana individu tersebut mengapa ini harus terjadi? Merasa bahwa segala sesuatunya tidak benar gitu. Nah, tahapan yang ketiga adalah bargaining, tawar-menawar. Nah, biasanya di tahapan ini individu tersebut tuh akan berjanji dan seringkali berjanjinya sama Tuhan. Seperti bernazar, Tuhan kalau Tuhan yang sembuhkan saya atau Tuhan kalau diagnosa ini saya akan memberikan 50% keuangan saya kemana atau saya akan berbuat apa. Nah, di tahapan ini namanya tawar-menawar gitu ya. Nah, lalu tahapan keempat yang kita bahas adalah depression gitu. Jadi saya udah terlalu sedih untuk melakukan apapun. Jadi rasa tidak berdaya, rasa sudah bayang-bayang kematian, merasa aktivitas yang dulu sudah dilakukan sejak ada mendapatkan diagnosa juga tidak lagi dilakukan. Nah, tahapan yang kelima adalah acceptance, penerimaan diri. Bahwa saya sudah menerima bahwa kondisi ini terjadi pada saya. Dan memang saat individu mulai terima kenyataan ya tentu yang seperti yang tadi saya katakan itu akan membuat pasien itu juga akan berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang dapat menunjang kesehatannya. Namun memang 5 fase ini nih akan ditahapi gitu ya, akan memang dilewati oleh setiap orang. Cuma memang ada saja yang dia melewati akhirnya ketika dia dapat diagnosa oke dia acceptance gitu. Ya ada juga seperti itu. Oh, oke. Nah, kita lanjut ke yang kedua nih, Miss. Mungkin ada hubungannya dengan tadi yang baru saja Betul. Miss Jessica jelaskan adalah menyalahkan keadaan. Apakah ini juga bagian dari yang tadi yang pertama ya denial gitu. Dia tidak terima Betul. bahwasanya, aduh kayaknya nggak mungkin deh ini gitu kan. Terus kemudian kenapa sih Tuhan memberikan hal seperti ini, takdirnya kok gini gitu. Itu menjadi salah satu bagian dari denial juga menyalahkan keadaan. Betul gitu. Jadi merasa bahwa ya seperti yang tadi kita bilang bahwa oh kayaknya diagnosa ini bukan untuk saya. Seperti itu. Lalu juga merasa bahwa segala sesuatunya itu nggak benar gitu. Nah itu mungkin ya untuk menyalahkan diri, menyalahkan keadaan dan itu membuat diri juga menjadi lebih sensitif gitu. Jadi lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung dan memang ketika seorang individu mendapatkan diagnosa penyakit kanker atau penyakit kronis lainnya, memang ini bersifat fluktuatif sekali ya secara emosi dan karena memang tahapannya juga berbeda-beda gitu. Jadi ya seperti roller coaster lah, ini tidak mudah untuk dilalui oleh setiap orang gitu. Ya, tidak mudah untuk dilalui. Betul. Karena mungkin penyakitnya juga lumayan berat gitu ya, Miss ya. Betul. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya juga kayaknya orang butuh lebih banyak empati atau kasih sayang ketika mereka mengalami satu penyakit tertentu yang berat gitu ya, kayak kanker ataupun stroke yang lainnya. Apakah kemudian ini memang menjadi salah satu kebutuhan juga bagi mereka ya, tentang kasih sayang atau jauh lebih posesif terhadap pasangan atau keluarga atau anak-anaknya gitu, Miss?
Karena memang, kebutuhan empati atau kasih sayang ini suatu bentuk pemberian cinta. Mhm, Jadi rasa aman ya, bukan posesif ya, tetapi memberikan rasa aman sebagai keadaan yang dimengerti mhm, mendalam gitu ya dan diterima sepenuh hati. Jadi bagaimana, kasih sayang yang diberikan secara tulus gitu ya dan ini memang dapat mengurangi rasa cemas di dalam diri. Kalau tadi kita bilang ada 5 tahapan sebelumnya, mhm, dengan, ada orang dukungan di, keluarga, dukungan dengan, teman-teman terdekat yang memberikan kasih sayang, ini dapat mengurangi rasa cemas, mhm. gitu, yang dimiliki oleh si individu tersebut. Dan memang pada dasarnya setiap individu menurut pandangan Maslow dalam teori hierarki kebutuhan, bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan dasar ya, salah Mhm, satunya dengan rasa cinta dan penerimaan. Terlebih mhm. lagi apalagi memang mengalami juga, kondisi-kondisi yang kesedihan gitu ya, dan itu pasti sangat dibutuhkan sekali. Oke, pasti butuh, empati Betul, atau kasih sayang dari orang yang di sekitarnya ya mhm, gitu ya. Oke, kita lanjut. mhm, Nah, ini ada hubungannya juga dengan sebelumnya nih, Miss. mhm, Teringat akan agama atau spiritual. Nah, sering kita mhm, melihat ketika orang dengan penyakit tertentu, apalagi kalau udah divonis tinggal setahun lagi gitu, itu kan pasti mhm, orang pasti drop, baik dari sisi mhm. psikologisnya juga, dan akhirnya mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada agama atau spiritual. Apakah memang ini juga salah satu hal kondisi psikologis yang dialami oleh pasien kanker atau penyakit berat lainnya hingga akhirnya mereka kembali ke agama atau kembali ke Tuhan gitu? Mhm. Nah, sebetulnya yang saya mau, beritahu ya untuk agama atau spiritual, sebenarnya agama dan spiritual ini itu sangat menggambarkan budaya Indonesia. Karena ini sebenarnya jadi, apa ya, jadi ada salah satu faktor juga ya gitu, kalau kita suka bilangnya di dalam psikologi adalah religious focus coping, gitu. Nah, ini yang sangat pekat sendiri gitu ya oleh warna di Indonesia gitu. Jadi makanya nggak heran bahwa ketika kita melihat berbagai situasi yang terjadi termasuk penyakit yang dialami seseorang, maka spiritualitas itu menjadi salah satu fondasi yang kuat bahkan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut, seperti itu. Karena Mmm, memang bagaimana perasaan berserah kepada Tuhan gitu ya, bukan kita, pasrah ya dengan kondisi yang dialami, tapi kita percaya bahwa, apa ya, kita berserah bahwa sama rencana Tuhan yang terjadi sama hidup kita dan itu memberikan ketenangan bagi jiwa kita, gitu. Dan itu memang sangat lekat banget ya dengan budaya Indonesia. ya oke, berserah pada Tuhan karena Tuhan pasti punya rencana terbaik untuk kita gitu ya Miss Yes, Jessica ya. betul. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih Miss Jessica. Mhm, Ini juga menjadi sangat penting adalah kebutuhan akan dukungan keluarga. Menjadi ring mhm. satu dari pasien tersebut, Ya, dari betul. orang tua, ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Ini menjadi satu mood booster, power booster juga untuk mereka dalam menghadapi pengobatan gitu ya, dalam menjalani pengobatan. Karena ternyata pengobatan tidak hanya dari medis juga, dari sisi psikologis, dari Yes. dukungan keluarga jadi sangat penting gitu ya Miss ya? Mhm. Nah, memang kalau dukungan itu kalau kita bicara dengan dukungan itu ada faktor internal dan, eksternal Mhm. gitu ya. Jadi kalau internal bagaimana yang didapatkan dari dalam diri, sedangkan eksternal itu yang tadi Mas Raden sudah katakan ya, ada dari keluarga, juga, dari teman-teman terdekat. Nah, memang hal ini itu sangat perlu untuk dilakukan untuk membuat pasien tersebut gitu ya, merasa mempunyai dukungan karena ada yang menemani dalam perjalanan pengobatan yang tidak mudah juga ya Mhm. dilalui gitu ya. Dengan pengobatan yang dilalui, dengan dampak dari pengobatan tersebut, dia merasa bahwa ada yang menemani perjalanannya gitu. Dan memang dukungan, dari keluarga pun ini sangat mempengaruhi kualitas hidup yang dimiliki oleh pasien. Karena memang penelitian pun membuktikan bahwa dukungan sosial itu sangat membantu individu dalam penerimaan penyakitnya, gitu. Mhm. Kalau tadi kita bilang bahwa 5 tahapan yang dari Kubler-Ross itu adalah fluktuatif. Nah, kalau memang kita ada dukungan gitu ya dari keluarga dan dari orang-orang terdekat, itu akan membuat, individu tersebut menjadi mudah gitu ya menerima, dirinya, menerima penyakitnya, seperti itu. Dan itu juga jadi, membuat individu menjadi lebih, termotivasi, seperti itu. Karena ada perasaan berharga, perasaan diperhatikan, perasaan dicintai yang tentunya berbeda ya kalau kita dapatkan dari orang-orang terdekat.
Oke, ada perasaan dicintai dan diperhatikan dari orang-orang yang ada di dekat kita, terutama untuk keluarga, sehingga akhirnya ini bisa membantu dalam menjalani proses pengobatan, sehingga setidaknya ini bisa meminimalkan risiko dari penyakit tersebut gitu ya. Karena tidak hanya medis saja kita berbicara tentang pengobatan, tapi Betul. juga ada dari sisi psikologisnya juga harus tetap dijaga gitu ya, Miss Jessica ya. Oke, baik, terima kasih Miss Jessica Miranda MPSI Oke, Psikolog dari sama-sama. Berhati sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini bagi teman-teman kita yang sedang menghadapi ujian, mengalami kanker atau penyakit berat lainnya, ini bisa tetap diperhatikan oleh keluarga dan tetap semangat, semoga segera sembuh gitu ya. Terima kasih Miss Oke, Jessica, sehat-sehat iya terus, salam untuk sama-sama. keluarga. Iya. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini, kenali bahaya kanker limfoma. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.